penutup dari nazim. Kata beliau, wa tamma dzan-nazmu bihamdillahi. Coba ikuti. Wa tamma dzan-nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Kita loncat setelahnya. Thumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'i wa kulli sami'i. Abyatuhu naddum bada lidhinnuha tarikhuha bushra liman yutqinuha. Q-nya nggak panjang. Liman yutqinuha. Iya. Intinya abiyatnya ada 61 bait. Yang pertama dari khotimah ini ditutup oleh beliau telah sempurna hadzan nazm. Dzan nazm artinya nazm ini, manzumah ini dengan menyebut nama Allah. Dengan apa? Dengan memuji Allah lagi, bihamdillah. Ini seperti di awal, alhamdulillah, ditutup juga dengan alhamdulillah. Seperti kita berdoa dimulai dengan tahmid, ditutup juga dengan tahmid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah katakan dari perkataan kaum ahli sorga, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya enggak? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat Innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Apa akhir perkataan mereka? Wa akhiru da'wahum anil hamdu lillahi rabbil alamin. Ditutup lagi dengan tahmid tadi. Apa hamd tadi? Wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zimi al kamal adzati wal kamal al wasfi wal kamal al fi'li. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Ini adalah definisi al-hamd yang paling lengkap. Sudah sempurnanya Allah itu sempurna pada perbuatannya yang berefek ke kita sama yang tidak berefek. Allah punya perbuatan yang tidak berefek ke kita, kita puji juga Allah. Kalau Allah punya perbuatan yang berefek ke kita, kita puji juga. Nggak mesti harus yang berefek saja, ya kan? Ala tamamihi, atas kesempurnaannya Allah, bila tanahi. Ala tamamihi, dengan kesempurnaan tahmid tadi, bila tanahi, yang tidak terhingga. Jadi selalu pujian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu thumma shalah, kemudian salawat dan salam abadan, selalu tercurahkan kepada penutup para nabi yang bernama Ahmad. Ahmad salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah As-Saff Allah mengatakan, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Ahmad adalah salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ali, was sahbi. Lihat di sini ada al, ada sahb. Nah, kalau ini baru keluarga Nabi. Apa keluarga Nabi definisinya? Setiap keturunan Hashim dan Muttalib. Lihat, Muttalib bukan bukan Abdul Muttalib. Hashim dan Muttalib yang beriman itu ahlul bait. Wafat dalam keadaan beriman itu ahlul bait. Beriman, takwa. Ya yang penting mereka beriman lah, itu ahlul bait. Dari keturunan Hashim dan Muttalib. Muttalib itu saudaranya Hashim. Abdul Muttalib anaknya Hashim. Cuman karena Hashim meninggal, Abdul Muttalib ini dipelihara oleh pamannya Muttalib, sehingga dikira orang hamba sahayanya Muttalib, karena Muttalib nggak punya anak seperti itu. Dulu nama beliau kalau tidak salah Syaibah. Syaibah ini nggak terkenal, dikira orang dia adalah budaknya Muttalib, padahal keponakan karena sering dibawa. Kemudian akhirnya dipanggil orang dengan Abdul Muttalib dan lengketlah nama itu pada diri Abdul Muttalib. Jadi al adalah semua keturunan Muttalib dan Hashim yang beriman. Imam Syafi'i Ahlul Bait bukan? Imam Syafi'i Ahlul Bait karena beliau dari keturunan Muttalib. Imam Syafi'i keturunan dari Muttalib, sehingga berlaku pada beliau hukum-hukum Ahlul Bait yang khusus. Di antaranya Ahlul Bait tidak boleh mendapatkan harta, sedekah dan zakat. Mereka hanya boleh makan hadiah. Hadiah itu karena kasih sayang. Adapun karena kasihan, sedekah dan zakat mereka tidak boleh mendapatkannya. Karena itu harta haram bagi pemiliknya, tidak boleh diberikan kepada mereka. Sisi yang lain lagi, mereka pantas untuk mendapatkan sebagian dari harta yang didapat dari perang. Harta yang didapat dari perang, ya, yang ditinggal oleh musuh. Ya, ketika peperangan musuh meninggalkannya dalam kondisi tunggang langgang, al-fai atau al-anfal, itu mereka Ahlul Bait juga berhak mendapatkannya. Wa kulli tabi'i, dan juga salawat dan salam juga sampai juga kepada setiap yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Wasahab, tadi wasahab belum ya? Wasahab itu sahabat Nabi. Sahbun itu jamak dari sahabah, jamak dari sahabi. Jadi sahabi sahbun, sahabi sahbun. Jadi sahbun itu jamak dari sahabi. Wa kulli tabi'i, dan setiap yang mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabat dan Ahlul Bait yang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang beriman. Wa kulli qari'in, dan pada setiap pembaca Al-Quran. Qari di sini apa? Pembaca Al-Quran. Ini qari dengan arti bahasa, secara bahasa, orang yang baca Al-Quran. Bukan qari dengan arti yang khusus, yaitu hafizul Quran. Karena qari secara khusus artinya hafizul Quran. Wa kulli sami'i, salawat dan salam ini juga setelah kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada setiap yang mendengarkan Al-Quran. Suka menyimak Al-Quran, beribadah dengan mendengarkan Al-Quran juga sampai. Ya. Jadi salawat atas selain Nabi Muhammad SAW itu dapatnya setelah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau disalawati mereka langsung, Allahumma sholli alaik, itu tidak boleh. Tapi salawat kepada selain Nabi Muhammad SAW dari para pengikut itu setelah kalau kita bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Dan salawat dan salam ini dua hal yang diusahakan jangan terpisah, karena Allah mengatakan, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Kadang-kadang orang salawatnya terlalu panjang, lupa salam. Allahumma salli ala nabiyyina wa khalilina wa zukhrina wa barakatina wa Muhammad. Mana salamnya? Ada ingat lagi? Lupa nyebut salam. Jangan lupa, ini dua hal jangan sampai terpisah. Kalau salam gak mesti salawat, tapi kalau salawat diminta kita untuk salam. Salam kan bisa. Kita salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Pas di samping apa? Di samping kubur beliau ketika kita ziarah. Di dalam salat, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya enggak? Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, ya kan? Nah, ini tidak mesti harus salawat, tapi di situ nanti diakhiri dengan salawat juga, salawat Ibrahimiyah pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud pertama, menurut sebagian para ulama tidak perlu salawat, walaupun ini masalah yang khilafkan. Kemudian bait penutupnya abiyatuhu naddun bada lidhin nuha. Bait-baitnya huruf ini, bait-baitnya syair ini adalah naddun bada. Naddun itu nun. Berapa jumlahnya nun itu? Disebutkan. Nun itu berapa? 50. Dal berapa? Dal baitnya dal itu berapa? Naddun dal berapa? Siapa yang tahu dal? Dal 4. Naddun bada ba 2 dal 4 lagi. Semuanya jumlahnya berapa? 61 bait naddun bada. Ini namanya hisabul jummal. Lidhin nuha bagi orang yang memiliki akal. Ya, artinya diketahui. Ini jumlahnya 61 bait. 50 tambah 4 tambah 2 tambah 4 berarti 61 bait. Tarikhuha maksudnya tanggal selesainya menulis abjad ini adalah busyra liman yutqinuha. Busyra liman yutqinuha. Ba 2, shin 300, ra 200, ya alif maksurah 10, kemudian lam 30, mim 40, nun 50. Kemudian ya 10, ta 400, qaf 100, nun 50, ha 5, kemudian alif itu 1. Semuanya 1198. Berarti pada tahun Hijriah itulah selesainya penulisan ini, yaitu pada tahun busyra liman yutqinuha. Ini disebut dengan hisabul jummal. Jadi masing-masing huruf itu dia punya angka. Sebenarnya tujuannya hanya untuk yang seperti ini. Yang seperti ini untuk mengisyaratkan sesuatu dengan huruf untuk mengetahui angka sesuatu. Nah, sebagian orang ada yang berlebihan. Akhirnya menggunakan ini untuk meramal sesuatu. Meramal nama anak, dihitung-hitung. Oh, nggak bagus, nggak pas, dan sebagainya. Nah, jatuhlah kepada sebagian bentuk dari penyimpangan akidah. Ini tidak benar. Ini tidak dibenarkan dan ini bisa membawa kepada kesyirikan karena menganggap kemujuran atau kesialan itu berasal dari angka-angka yang terkandung pada huruf. Nah, ini tidak benar. Ini masuk kepada penyimpangan di dalam akidah kalau bukan syirik. Ya.
Jadi semua itu ada angka-angkanya, tidak perlulah kita untuk membahas itu semua. Kemudian kenapa saya jadikan bait ini terakhir? Karena pertama, Imam Al-Jamzuri sendiri di dalam syarahnya beliau meletakkan bait ini terakhir. Muhammad Al-Mihi, anaknya Ali Al-Mihi, rekannya Al-Jamzuri, anaknya Ali Al-Mihi yang duluan mensyarah Al-Jazariyah, dia juga menjadikan bait ini terakhir. Kemudian Syekh Al-Maqari Al-Misriyah As-Sabiq, yaitu Syekh Ali Ad-Dabba' juga di dalam syarahnya atas Tuhfatul Atfal menjadikan bait ini bait terakhir. Dari zaman Muhammad Al-Mihi dan Al-Jamzuri sampai zaman Ad-Dabba' ini bait terakhir. Tapi kenapa setelah itu jadi yang kedua dari khotimah? Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Jadi hendaknya bait ini dijadikan menjadi bait yang ke-61, yaitu bait terakhir. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.